Kita akan membahas soal pendaftaran bakal cagup-cagup bersama pakar komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Herianto. Selamat siang, Mas Gun Gun. Selamat siang, Pak Helmut. Ya, Mas Gun Gun, Anda melihat peta politik di DKI Jakarta khususnya dalam pilkada hari ini seperti apa? Ya, ini menunjukkan ya bahwa Pilkada Jakarta ini betul menjadi salah satu magnet ya dalam konteks perhelatan Pilkada November mendatang. Kenapa? Karena proses kandidasinya betul-betul menunjukkan keketatan sekaligus banyak sekali kejutan, terutama dalam pola relasi antar aktor. Yang saya maksud aktor di level elit ya, dan itu tidak mudah mengurai terutama ketika dihadapkan pada pilihan zone of possible agreement dalam negosiasi ya. Ini dari sisi komunikasi politik pertaruhan bagi PDI Perjuangan sekaligus juga sebenarnya menjadi sinyal bandul politik yang lebih luas lagi, terutama posisi PDI Perjuangan ya dalam pola hubungannya dengan pemerintahan mendatang. Jadi Pilkada Jakarta ini menjadi sinyal. Contoh misalnya kenapa tidak jadi mengusung Anies Baswedan Ya. dan akhirnya jatuh pilihannya pada Pramono Anung Mhm. dan Rano Karno. Dalam analisis saya ada plus minus ya pengusungan Pramono dengan Rano Karno. Yang pertama plusnya dulu ya. Eh, Pemilihan kedua pasangan calon dari PD Perjuangan ini menunjukkan proses kaderisasi di internal itu terfasilitasi ya atau berjalan. Kenapa? Karena yang diusung itu adalah kader internal. Memang betul dari sisi institusionalisasi politik ya, yang ideal itu adalah mengajukan kader yang sudah mewakili ya proses panjang dalam historisitas karir politiknya. Mhm. Kan Pramono pernah menjadi anggota DPR, pernah menjadi ketua DPR, pernah menjadi sekretaris kabinet, pun demikian dengan Rano Karno ya, itu telah menjadi bagian dari PDI Perjuangan, menjadi kepala daerah di Banten begitu. Jadi dari sisi rekrutmen, Mhm. distribusi, alokasi orang ke sejumlah jabatan publik ini udah benar. Ini plusnya. Kemudian plus yang kedua, menurut saya memang ini menunjukkan sekali lagi jalan tengah yang ditempuh oleh PD Perjuangan untuk menjembatani potensi-potensi internal ya yang mungkin tidak seluruhnya bisa menerima sosok Pak Anies Baswedan. Artinya bicara soal kohesi ya PD Perjuangan di Jakarta, dan bisa dimaklumin kenapa, karena kan proses panjang dari sejak 2017 ke sini belum tentu semuanya bisa menerima sosok Anies Baswedan terutama di internal basis akar rumput PDI Perjuangan. Sehingga kemudian PD Perjuangan memilih mungkin sosok yang kecenderungannya bisa jadi jembatan internal dan eksternal. Eksternal yang saya maksud adalah kita ingat Pilkada Jakarta tidak bisa dilepaskan dari landscape politik nasionalnya. Nah, konteksnya Pramono menurut saya sosok yang bisa berkomunikasi dengan tidak ada barrier ya, tidak ada hambatan psikologis misalnya dengan terutama bandul politik Prabowo, Mhm. kemudian juga dengan Jokowi sendiri. Dan itu diakui oleh Pak Pramono kan, dia sudah berkomunikasi juga dengan Jokowi sebelum kemudian resmi mencalonkan diri. Ya. Dan artinya Pramono bisa jadi bridging dalam konteks politik ya. Kemudian kelemahannya menurut saya dari pencalonan Pramono dengan Rano Karno adalah mungkin tingkat probabilitas perolehan suara yang masih jadi PR besar, berbeda dengan pengusungan Anies Baswedan yang memang punya tingkat popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitas tinggi di Jakarta dari sisi kuantitatif dari rekam jejak hasil beragam Mhm. survei opini publik. Dan Pramono memang punya persoalan di situ, modal dasar elektoralnya masih jauh di bawah kompetitor dalam konteks ini adalah Ridwan Kamil. Jadi posisinya sangat mungkin kemudian
pencalonan ini tidak semata-mata bicara aspek pilkadanya, Ya. tapi juga ada dimensi-dimensi lain, terutama dalam konteks konfigurasi kekuatan politik elit yang akan atau sebentar lagi berubah ya di bulan Oktober, begitu. Mas Gun-Gun, tadi kita sudah simak bersama pernyataan disampaikan oleh Pramono Anung yang tidak pernah menyangka dipilih sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Anda melihatnya dari eh, keraguan, apakah ada keraguan yang dialami oleh Pramono Anung dalam Pilkada 2024 ini? Ya, saya melihat memang ya kalau mendengar pernyataan Mas Pramono itu nampak bahwa ini adalah salah satu kejutan yang di injury time terjadi begitu yang sebenarnya kita sama-sama tahu kan bahwa nama yang sempat digadang-gadang jadi Mhm. calon PDI Perjuangan setelah putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu itu adalah Anies Baswedan. Ya. Dan ada perjumpaan Anies dengan DPD dan juga dengan kepengurusan DPP PDI Perjuangan. Tetapi memang tarik-menarik terjadi sekaligus seperti tadi saya sampaikan, bukan Mhm. hanya semata-mata konteksnya Pilkada Jakarta, tapi juga lebih luas dari itu dugaan saya, yaitu soal jembatan pola hubungan antara PDI Perjuangan dengan para pihak yang akan berkuasa di masa mendatang, maksud Mhm. saya Oktober mendatang. Nah, dan Pak Pramono saya lihat adalah sosok atau tipikal orang yang kecenderungannya komunikatif Mhm. dengan hampir seluruh kekuatan. Nyaris tidak pernah ada track record dia kemudian punya relasi antagonistis ya, Mhm. baik itu dengan Pak Jokowi maupun dengan orang-orang ya Pak Prabowo begitu. Ya. Dan betul seperti Mas Pramono sampaikan, bisa jadi mungkin awalnya dia tidak pernah apa namanya punya satu perencanaan strategis ya untuk maju dalam konteks gelanggang pilkada Jakarta. Eh, tetapi lebih karena memang kebutuhan PDI Perjuangan ya. PDI Perjuangan saya lihat ya butuh satu pola yang jauh lebih memungkinkan bermanuver eh, yang kemudian kita bisa katakan manuvernya itu tidak terlalu beresiko gitu ya bagi Mhm. PDI Perjuangan, eh, tidak sekali lagi tidak hanya di pilkada tapi juga pasca pembentukan pemerintahan. Mhm. Dan sosok Pramono, Pak Pramono maksud saya itu orang yang berpengalaman dalam melakukan komunikasi politik lintas kekuatan. Mhm. Ya, memang problem mendasarnya adalah pilkada itu kan apakah kemudian PDI Perjuangan betul-betul mau all out memenangi kontestasi atau hanya sekedar ini menjadi semacam cara PDI Perjuangan menaikkan daya tawar begitu ya. Mhm. Nah, ini tentu butuh satu telaah yang bukan hanya bicara soal komunikasi politik tapi bicara soal data faktual kontestasi elektoral. Kalau kita bicara komunikasi politik ya tentu Pramono pilihan yang tidak buruk. Bahkan mungkin bisa jadi ini adalah pilihan baik yang dipakai oleh PDI Perjuangan di fase-fase krusial ya. Ya. Kenapa? Karena posisi PDI Perjuangan kan kemarin mengalami posisi serba sulit gitu ya. Mhm. Setelah ditinggalkan oleh ragam kekuatan termasuk Pak Jokowi sendiri gitu ya. Kemudian masuk di fase turbulence, terutama dengan di reshuffle-nya misalnya beberapa menteri, kemudian pola hubungan antagonistis yang cukup menguat dengan Pak Jokowi, ini kan tentu menjadi sekian banyak persoalan PD Perjuangan termasuk sulitnya dia kemudian melakukan pengusungan akibat misalnya threshold yang Ya. tinggi sebelum putusan Mahkamah Konstitusi kan harus 20% kursi DPRD atau 25% suara. Mhm. Nah, tetapi dengan putusan MK ini kan berubah apa namanya petanya, termasuk memungkinkannya PDI Perjuangan mengusung bukan hanya mendukung dan konteks itulah yang kemudian kita bisa lihat dua warna PDI Perjuangan. Pertama adalah warna komunikasi politik yang diperluas ruang jelajah komunikasinya dan itu kemudian memasukkan nama yang bukan hanya internal tapi juga eksternal termasuk yang punya tingkat elektabilitas tinggi.
Dalam konteks ini nama Anies Baswedan kemudian masuk radar selain nama Pak Ahok. Dan Ya. tidak ada nama Pak Pramono kan, gitu. Nah ini sebut aja dimensinya dimensi komunikasi politik. Yang bisa jadi pertimbangannya tidak semata-mata suara dalam kontestasi di pilkada, tetapi juga apakah sosok ini bisa diterima sebagai bagian dari komunikasi yang lebih luas dalam konteks positioning PDI Perjuangan. Ya. Nah yang kedua, ini yang disebut dengan dimensi elektoralnya. Saya masih ragu ya dalam konteks dimensi elektoralnya, apakah modal dasar elektoral seorang Pak Pramono itu kuat. Nah, data-data lapangan menunjukkan memang posisi Pak Pramono dari sisi kontestasi elektoral rasa-rasanya masih sangat lemah, Ya. ya, terutama di tingkat elektabilitas. Dan itu masih menjadi PR untuk Mungkin warga Jakarta tahu, ya. ya rasa-rasanya juga belum banyak yang begitu tahu ya soal Ya, Pak Pramono. Mas Gun-Gun, tadi Anda mengatakan bahwa ini merupakan salah satu kelemahan, yaitu probabilitas suara ini masih menjadi PR. Lantas apa cara yang dilakukan untuk meningkatkan dari elektabilitas dari Pramono ini? Ada 3 cara. Pertama adalah menguatkan basis struktur partai untuk bekerja mengoptimalisasi mesin pemenangan. Kemudian yang kedua harus bisa penetrasi ke basis pemilih baru di luar basis pemilih PDI Perjuangan. Kenapa? Karena kalau pemilih PDI Perjuangan sendiri kan sudah terlihat kemarin ya di pemilu legislatif. Itu nggak cukup untuk memenangi. Makanya kemudian apakah sosok Rano Karno bisa memperluas gitu ya penetrasi ke basis pemilih non PDI Perjuangan, karena Pak Rano Karno kan termasuk tokoh populer ya dan identik gitu dengan Betawi gitu ya. Kenapa? Karena dia banyak membintangi film ya, terutama si Gelana Sekolahan gitu ya, dan juga film-film lain yang tentu masih ada di top of mind ya sebagian warga Jakarta, termasuk juga pengalaman dia sebagai kepala daerah di tetangga Jakarta gitu, Banten, Ya, di Banten, dan sebagian diantaranya pasti kan juga publisitas politiknya terjadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mampukah mereka juga menggait atau membangun jejaring dengan opinion leader di Jakarta yang punya basis akar rumput nyata atau real. Contoh misalnya tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya di luar ya tokoh-tokoh yang sekarang ini dimiliki oleh PDI Perjuangan sendiri. Kenapa? Karena Jakarta ini mau nggak mau selain ya masyarakat dalam arti warga biasa, itu yang turut menentukan dinamikanya adalah jejaring tokoh, terutama tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat ya, yang kemudian langsung dekat dengan basis pemilih. Dan kita sama-sama tahu itu terjadi juga di 2017 ya, dan di 2012. Bagaimana simpul-simpul tokoh keagamaan, tokoh kebudayaan seperti budaya Betawi ya tentu, dan tokoh yang kemudian banyak memengaruhi persepsi publik, itu turut menentukan dinamika yang berkembang di Jakarta. Nah itu menurut saya 3. Nah makanya kemudian kan ketika misalnya Pak Pramono tadi juga menyampaikan tantangan Pak Jokowi untuk datang ke 12 titik dan dia mengatakan bisa aja lebih begitu, itu kan menunjukkan bahwa Pramono setelah deklarasi ini atau bahkan setelah mendaftarkan ini memang harus berjibaku dengan basis teritorial, itu yang disebut dengan pemilihan segmen-segmen di masyarakat atau segmentingnya, selain tentu positioning dia sebagai kader PDI Perjuangan dan political branding sebagai orang yang berpengalaman di birokrasi baik di legislatif maupun di eksekutif gitu. Ingat Pak Pramono 2 kali menjadi sekretaris kabinet di eranya Pak Jokowi. Artinya kemampuan kapasitas ya, kapabilitas dia sebagai orang yang berpotensi menjadi leader itu tidak diragukan. Yang diragukan sekarang itu adalah penerimaan publiknya terhadap sosok begitu. Tapi artinya dalam waktu 2 bulan ini apakah cukup untuk bisa meningkatkan suara dari pasangan calon tersebut? Berat sih, bagi saya sih berat ya. Bukan berarti mustahil ketika ada treatment yang memungkinkan tepat guna, tepat sasaran dari sisi political marketing ya. Dan
bekerja efektifnya mesin pemenangan serta tim relawan gitu. Ya. Mesin pemenangan yang saya maksud adalah basis struktur partai dan tim relawan. Karena kalau enggak, ya Ridwan Kamil dengan Kim Plusnya itu menurut saya kan juga punya armada ya pemenangan yang luar biasa Mhm. kokohnya gitu dengan keberadaan simpul-simpul basis struktur partai Ya. yang banyak sekaligus popularitas Ridwan Kamil yang mengungguli Pak Pramono begitu. Berarti Dan Anda ingat, melihat dari PDI Perjuangan saat ini cukup berani untuk mengambil resiko dari pengusungan kedua calon tersebut, Mas Gun? ya sangat berani. Ini keputusan yang sangat berani ya. Mhm. Eh, Kalau dari sisi opportunity kan, sebenarnya mengusung Anies Baswedan jauh lebih memungkinkan Ya. mendapatkan suara. Mhm. Tetapi resiko diambil oleh PDI Perjuangan dengan memajukan Pak Pramono di injury time. Ini pasti pertaruhan sekali bagi PDI Perjuangan. Cuman Mhm. saya menduga sekali lagi ya, tolong koreksi kalau saya salah. Pertaruhan PDI Perjuangan tidak semata-mata bicara soal pilkada. Oke. Pertaruhan PDI Perjuangan juga bicara soal skema pola hubungan kuasa yang itu mungkin tidak didiskusikan dalam konteks hanya bicara pilkada Jakarta, melainkan pola akomodasi politik dengan level elit yang kemudian itu pasti menjadi bagian dari skema negosiasi Mhm. gitu. Ya, Mas Gun, memang ini belakangan hari ini menjadi plot twist begitu ya, karena pertemuan kemarin dengan Anies Baswedan Rano Karno, kemudian pada akhirnya PDI Perjuangan ini mengusung Rano Karno bersama Pramono Anung. Anda melihat pertemuan dari Rano Karno dan Anies Baswedan ini seperti apa sebenarnya? Ya, itu menunjukkan sekali lagi kepiawaian sebenarnya seorang Pramono. Kalau Pak Pramono itu nyaris dia sangat bagus dalam sisi komunikasi, Mhm. termasuk dengan Pak Anies kan Mhm. sempat mengobrol baik sebelum Pak Anies datang maupun sesudah begitu ya ke PDI Perjuangan. Artinya secara personal menurut saya Pak Pramono tidak ada masalah dengan sosok Anies Baswedan. Ya. Dan terlebih kalau kita perhatikan sejarah leadership seorang Pak Pramono dalam konteks menjaga apa namanya pola hubungan, dia termasuk salah satu sosok yang acceptable di semua Mhm. hampir di semua kekuatan politik elit ya. Makanya kemudian kita tidak meragukan kepiawaian di wilayah itu. Yang kemudian perlu ditunjukkan pasca pemilihan seorang Pramono di posisinya sebagai calon kepala daerah di Jakarta adalah kemampuan teritorial bukan kemampuan elit gitu. Mhm. Kalau kemampuan elit sudahlah tidak diragukan. Seorang Pramono punya pengalaman sebagai sekjen juga di partai Ya. yang itu pasti bertemu dengan banyak sekali elit di dalam maupun di luar partai. Yang sekarang menjadi PR besar adalah dalam waktu 2 bulan tentu adalah strategic planning dalam perang teritorial, terutama untuk memenangi simpul-simpul suara nyata. Kalau enggak, maka ya pencalonannya hanya sekedar pencalonan untuk kemudian tidak bersiap menang. Mhm. Kecuali kemenangan itu adalah kemenangan komunikasi di level elit yang tentu kebutuhannya bukan pilkada, yang Ya. tadi saya kasih catatan gitu. Jadi Anda melihat dari pertemuan kedua tokoh tersebut, Anies Baswedan dan juga Rano Karno ini bukan gimmick politik ya, tapi ini emang pertemuan substansi teritori ya? Ya kalau dengan Rano Karno dengan Anies, Pak Anies itu kan memang sempat digadang-gadang akan jadi satu paket. Mhm. Makanya kemudian posisi Anies Baswedan supaya kemudian juga tetap menjadi hubungannya baik. Kenapa? Karena Anies Baswedan juga kita sama-sama tahu punya basis pendukung, ya kan, yang bukan hanya pendukung partai, bahkan signifikan sekali dukungannya. Sehingga kemudian ketika Anies Baswedan misalnya tidak jadi maju, jangan sampai kemudian terbaca bahwa PDI Perjuangan hanya menjadikan Anies Baswedan sebagai gimmick. Mhm. Itu tentu akan merugikan sekali. Kenapa? Kerugian itu di wilayah persepsi yang bisa berpengaruh pada suara. Ya. Kenapa saya bilang persepsi berpengaruh ke suara? Kalau kemudian dianggap ya eh, apa namanya Anies Baswedan dikerjain atau Anies Baswedan dijadikan gimmick, tentu ya para pemilih yang sudah bersiap memilih Anies Baswedan kemarin dari satu apa namanya rencana ya Anies Baswedan maju dari PDI Perjuangan kan akan balik badan dan tentu akan merugikan bagi pasangan Pramono dan Pak Rano Karno.
begitu. Iya, tapi kalau dilihat dari ataupun tidak diusungnya ya Anies Baswedan ini oleh PDI Perjuangan, apakah juga mempengaruhi dari pendukungnya yang akan berbalik arah seperti itu, Mas Gun? Masalahnya adalah Anies Baswedan apakah jadi atau tidak maju ya kan dari partai lain. Itu juga memastikan masih ada satu partai untuk Ya, Mas Gun, ya, silakan dilanjut, Iya, Mas. iya kan ada partai kebangkitan bangsa yang belum juga definitif. Ingat PKB itu punya 7,76%, Mhm. ya kan? Dan itu juga masih memungkinkan pasca putusan MK karena kan 7,5% udah bisa maju kan. Sementara PKB 7,76 artinya begini. Meskipun tentu kita tahu ya PKB sudah merapat ke Kimplas, Mhm. tetapi di beberapa daerah kan ada plot twist juga di apa namanya proses kandidasi seperti Ya. misalnya ingat nggak di mungkin Tangerang Selatan, kemudian di Provinsi Banten, Ya. ya di mana injury time setelah dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, Airin juga didukung oleh Golkar. Golkar. Nah sekarang Mas, posisi Anies Baswedan apakah kemudian suaranya akan Mhm. swing ke siapa atau bahkan mungkin golput, sangat mungkin terjadi jika dia tidak maju. Tapi jika maju, ya tentu juga akan jadi kompetitor yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Gitu. Nah tinggal pertanyaannya apa? Apakah ada partai terakhir yang saya duga itu adalah PKB yang kemudian mau mengusung, ya kan? Nah karena mengusung Anies Baswedan itu juga apa namanya bukan perkara mudah, Mhm. terutama ketika bicara bukan hanya semata-mata aspek pilkada, Mhm. yaitu soal power sharing ya di Ya. pemerintahan mendatang, begitu. Mas Gun, berbicara tentang kans dari kedua bakal cagup-cawagup ya, ada RK Suswono, kemudian juga ada Ya. Pramono Rano. Ini Anda melihatnya bagaimana nih? Kalau dari sisi objektif data faktual hari ini, Mhm. berdasarkan macam-macam data hasil survei opini publik, ya tentu Ridwan Kamil Suswono itu leading, sementara probabilitas perolehan suaranya lebih besar dibanding Pramono Rano Karno. Mhm. Ini kalau kita mau bicara aspek probabilitas perolehan suara. Tetapi kan ini akan diuji pada saat semua kandidat sudah deklarasi termasuk kandidat independen gitu ya. Nah, ketika misalnya sudah deklarasi dan didaftarkan, artinya sudah mulai masuk pada apa namanya proses betul-betul menjadi kandidat dan proses kandidat yang kemudian akan bertarung positioningnya udah jelas, maka akan kemudian nanti bergerak lagi itu persepsi publik. Itu harus diukur lagi. Mungkin 1 bulan ke depan proses atau respon publiknya seperti apa dari pasangan yang sudah diajukan. Tetapi persepsi publik biasanya sangat terpengaruh oleh top of the ticketnya gitu, Mhm. atau calon gubernurnya. Nah, calon gubernur itu akan sangat berpengaruh signifikan. Baru kemudian nilai tambahan dari probabilitas itu disumbang atau insentif elektoralnya diberikan oleh calon wakil gubernurnya masing-masing. Ini sebagai tentu cara atau bagian dari strategi untuk memenangi kontestasi. Begitu. Baik, tentunya strategi harus dilakukan ataupun juga dilihat baik dari kedua calon, gubernur dan juga wakil gubernur. Terima kasih, Sama-sama. Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Sehat selalu.